Anda masih menyaksikan Breaking News, Saudara, bersama saya Tili Reabella. Saudara, Israel meluncurkan serangan ke ibu kota Lebanon, Beirut. Serangan dilakukan setelah kelompok militan Lebanon, Hizbullah, menembakkan misil ke perbatasan Israel Senin dini hari. Tidak ada korban ataupun kerusakan yang dilaporkan di Beirut atas serangan ini. Israel beralasan serangan di Beirut adalah respons atas serangan Hizbullah ke Israel. Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari setahun Hizbullah mengklaim menyerang Israel. Hizbullah menyebut bahwa serangan dilakukan sebagai pembalasan terhadap tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan agresi berulang oleh Israel. Pemerintah Lebanon meminta Hizbullah tidak terlibat konflik untuk mendukung Iran karena dikhawatirkan akan menimbulkan peperangan lain. Imbas serangan tersebut, Saudara, sejumlah warga meninggalkan tepi selatan kota Beirut pada Senin dini hari. Hal ini dilakukan setelah juru bicara militer Israel mengeluarkan peringatan darurat bagi penduduk di lebih dari 50 wilayah sepanjang selatan dan timur Lebanon untuk mengevakuasi diri. Juru bicara tersebut bilang serangan Hizbullah memaksa militer Israel untuk melawannya dan meminta warga sipil meninggalkan rumah mereka. أول مرة طلعوا 3 انفجارات كانوا بعاد شوي، طلعنا على السطح ولقينا إنه في 3 انفجارات كانوا ورانا مبين الدخنة بس. بعد 10 دقائق بيرجع بصير تفجير ثاني ورانا تماما. بننزل كلياتنا بنهرب لتحت، وبضل شي 10 دقائق كمان بترجع بتنزل الضرب الأخيرة. 3 غارات ورا بعض والحمد لله نحن بخير وجينا لهون. Milisi yang didukung Iran di Irak mengaku telah menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Irbil, Irak menggunakan drone dan roket pada hari Minggu. Kelompok perlawanan Islam menyebut mereka telah meluncurkan serangan drone sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei. Selain drone, kelompok tersebut juga mengaku menyerang pangkalan lain menggunakan roket. Tidak ada laporan korban atas serangan ini. Serangan Israel Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu lalu, Saudara, menewaskan pimpinan tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Lantas seperti apa situasi di kawasan Timur Tengah pasca kematian Khamenei? Apakah perang akan segera berakhir atau justru Iran akan semakin melawan? Kita bahas bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Mas Hizbullah dengan Bella di studio. Selamat sore, Mbak Bella. Apa kabar? Kabar baik. Kita yang nggak baik ini melihat situasi di Timur Tengah hari ini dan kemarin. Ini informasinya tadi sudah disampaikan bahwa pemimpin tertinggi Iran, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei meninggal. Informasi terbarunya Israel menyerang Lebanon. Analisis Mas Hasrawi seperti apa? Ya, saya menggarisbawahi kita sekarang berada di kurang lebih 50 jam semenjak serangan dilakukan oleh Israel dan Amerika pada kurang lebih jam 1 siang waktu Indonesia Barat pada hari Sabtu kemarin. Nah, kalau kita lihat perkembangan terbarunya, memang yang pertama adalah bahwa terutama di lapangan ini justru mengarah kepada eskalasi yang semakin meninggi di antara kedua belah pihak. Kita melihat media-media dalam waktu terbaru, dalam waktu terkini melaporkan sedemikian banyak serangan-serangan dilakukan di Iran, ledakan-ledakan yang terjadi di Iran di banyak kota. Dan juga pada waktu yang bersamaan di sekitar Israel juga makin banyak yang terlibat dalam perang ini. Yang terbaru adalah serangan yang dilakukan oleh Hizbullah di Lebanon yang kita ikutin bersama semenjak krisis atau perang yang melibatkan Hizbullah pada tahun 2024 atau 2023 semenjak Hamas melakukan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023. Itu setelah mengalami berbagai macam pukulan, termasuk keberhasilan Israel membunuh sekjen dan pemimpin tertinggi Hizbullah yaitu Hasan Nasrullah, maka kemudian pada akhir
November 2024 itu secara terpaksa atau secara dipaksa Lebanon menerima konsep perdamaian dengan Israel yang salah satu upayanya memang adalah diupayakan agar Hizbullah yang telah menjadi negara di dalam negara. Kenapa dikatakan negara dalam negara? Hizbullah tak lebih hanya sekadar partai politik, salah satu partai politik di Lebanon. Tapi justru dia mempunyai kemampuan, dia mempunyai senjata, dia mempunyai pasukan para milisi yang bisa dikatakan lebih besar daripada pasukan atau bahkan persenjataan yang dimiliki oleh Lebanon sebagai negara itu sendiri. Nah, oleh karena itu ketika gencatan senjata akhir November 2024 diberlakukan, Hizbullah justru menolak gencatan senjata ini walaupun dia tidak punya daya lagi karena terlalu banyak simbol-simbol pemimpin termasuk Hasan Nasrullah tadi termasuk dari Iran, jenderal-jenderal Iran yang berhasil dilumpuhkan oleh Israel dalam banyak serangan yang dilakukan di Lebanon pada waktu itu. Tapi semenjak November 2024 sampai sebelum serangan ini dilakukan, situasi di Lebanon jauh lebih baik. Walaupun katakanlah ada serangan 1-2 dari Israel terutama yang melakukan penyerangan dengan dalih ingin mengejar tokoh-tokoh tertentu di Hizbullah, tapi situasinya jauh lebih baik karena adanya gencatan senjata pada kurang lebih 27 November 2024 yang lalu. Nah, ini kemudian terbuka kembali frontnya setelah Hizbullah nekat kalau menggunakan media-media di Timur Tengah menggunakan istilah kayak semacam tanpa perhitungan atau minimalnya diragukan perhitungannya, kemudian menyerang kembali Israel dan Israel seketika juga melakukan serangan balasan ke tempat-tempat di Lebanon. Nah, ini yang sekarang membuat hitung-hitungan di Lebanon terutama itu menjadi penuh dengan kekhawatiran karena ketika Israel melakukan serangan secara total, maka ini akan lebih banyak jatuh korban terutama juga dari masyarakat sipil. Pada waktu yang bersamaan upaya Lebanon untuk mentertibkan Hizbullah dalam tanda kutip, untuk membuatnya Hizbullah menjadi partai politik yang sama seperti partai-partai politik yang lain yang tidak memiliki milisi, karena yang ditekankan adalah senjata hanya untuk negara, maka ini bisa menjadi gagal kembali. Dan kalau ini gagal kembali, maka Lebanon sebagai sebuah negara akan lagi dibayang-bayangi oleh Hizbullah yang menjadi negara dalam negara. Ini memang realitas yang cukup unik menurut saya, tapi itu ada di Timur Tengah, terutama di Lebanon, di mana ada katakanlah partai politik yang justru paling tidak bisa mengimbangi kemampuan dan kekuatan negara. Ini yang saya ikutin dalam perkembangan kurang lebih di 50 jam setelah serangan dilakukan oleh Israel pada hari Sabtu siang waktu Indonesia Barat, Mbak. Lalu juga tadi sempat ada informasi bahwa Hizbullah ini juga melakukan serangan sebagai upaya karena pemimpin tertinggi di Iran meninggal dunia. Lalu seperti apa sebenarnya hubungan antara Iran dan Lebanon dan seperti apa juga nanti konflik ini, apakah bisa meluas atau mungkin kita berharap juga bisa mungkin ada gencatan senjata. Tapi ditahan dulu Mas, kita akan kembali usai jeda saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Saudara, Amerika Serikat dan Iran resmi terlibat dalam konfrontasi militer terbuka. Presiden Donald Trump mengklaim serangan besar-besaran telah menghancurkan target strategis Iran dan operasi akan terus berlanjut hingga semua tujuan tercapai. Langkah ini berpotensi memperluas konflik di kawasan Timur Tengah. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. These rat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives.
Israel pun meningkatkan serangan militer ke Iran. Juru bicara militer Israel, Evi Devrin menyebut lebih dari 100 jet tempur IDF menghantam markas pusat sistem rezim Iran dalam gelombang serangan besar. Tel Aviv menegaskan operasi akan terus berlanjut hingga seluruh target tercapai. לאחר שבמכת הפתיחה של המבצע חיסלנו את ראשי משטר הטרור האיראני, כעת אנחנו מפרקים באופן שיטתי את מערכי הליבה שלו ומעמיקים את הפגיעה במשטר. לפני מספר שעות, צה"ל השלים גל תקיפות נרחב ברחבי טהרן. יותר מ-100 מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו במקביל מפקדות מרכזיות של מערכי המשטר האיראני. אלו תקיפות משמעותיות ועוצמתיות, בהכוונה מודיעינית מדויקת, שאפשרו לנו לפגוע במפקדות משטר הטרור. Saudara, serangan Israel Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu lalu menewaskan pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Lantas seperti apa situasi di kawasan Timur Tengah pasca kematian Khamenei? Apakah perang akan segera berakhir atau justru Iran akan semakin melawan? Lalu apa dampaknya untuk situasi wilayah Arab, Teluk, dan Indonesia? Kita bahas bersama pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Mas Hasibullah. Salam jumpa Mas Ihsan. Ya, kita lanjut lagi. Di sini pada Mas Ihsan. Baik, Mas Hasibullah, tadi kita sempat terhenti karena break. Tadi kita pembahasan dengan Bella sampai pada soal serangan dari Lebanon ke wilayah Israel. Ini Anda melihatnya bagaimana? Hizbullah apakah punya niat yang sama untuk membentengi Iran dari proksi-proksi Amerika Serikat dan juga Israel di kawasan Timur Tengah, Mas Hasibullah? Ya, saya rasa memang masuknya Hizbullah ke lintasan perang di hari ketiga semenjak perang ini dilakukan pada hari Sabtu kemarin, ini menambah kompleksitas dari perang ini. Saya ingin menjelaskan Hizbullah ini kalau dilihat dari minimal propagandanya yang selalu disampaikan selama ini, dia memiliki persenjataan, dia memiliki kemampuan yang cukup disegani, terutama kalau dibandingkan dengan katakanlah milisi-milisi pro Iran yang lain, Hamas atau bahkan Houthi di Yaman. Tapi ketika perang pada tahun 2024 kemarin terjadi, dimulai dari serangan pager yang menyasar kepada orang-orang Hizbullah, lalu kemudian katakanlah Hasan Nasrullah berhasil dilumpuhkan di sebuah bunker atau persembunyian yang menurut salah satu tulisan itu disebutkan kurang lebih 10 meter di bawah bumi, dan ternyata senjata Israel juga masih mampu melumpuhkan dan mencapai keberadaan daripada Hasan Nasrullah hingga sampai akhirnya sampai perang berakhir atau gencatan senjata dilakukan pada akhir November 2024 kemarin, itu katakanlah Hizbullah ini belum betul-betul meledak dalam tanda kutip ya. Jadi belum betul-betul menampilkan kekuatannya sesuai dengan retorika atau ancaman-ancaman yang sebelumnya sering disampaikan. Apakah memang tidak ada atau justru itu cuma gertakan? Nah, itu yang menurut saya juga masih menjadi teka-teki. Nah, kalau kemudian Hizbullah masuk dalam lintasan perang lagi sekarang, apalagi kemudian pimpinan katakanlah spiritual yang tertinggi di Iran yang juga dihormati di Hizbullah sebagai milisi yang juga berlatar belakang Syiah, itu maka menurut saya memang sudah tidak punya pilihan lagi, tidak punya alasan lagi untuk lagi menahan satu peluru pun dalam tanda kutip ya. Sudah tidak bisa punya keadaan lagi untuk menahan barangkali kesabarannya. Dan inilah mungkin yang bisa kita pahami kenapa kemudian Hizbullah masuk ke dalam lintasan ini, walaupun dia harus berhadapan dengan negaranya sendiri, yaitu Lebanon, yang semenjak pemberlakuan gencatan senjata, Lebanon dengan didukung oleh Israel, dengan didukung juga oleh negara-negara lain termasuk Perancis sebagai mediator dan juga Amerika, ini coba untuk merengkuh, coba untuk menundukkan Hizbullah, termasuk masuk pada fase melepas senjatanya dengan alasan bahwa senjata-senjata itu sejatinya hanya untuk negara. Jadi hanya negara yang harus punya senjata, yang lain
tidak boleh punya senjata apalagi sampai melebihi yang dimiliki oleh negara. Nah ini tantangan seperti ini pada akhirnya dilabrak atau tidak diindahkan oleh Hizbullah, dan menurut saya faktornya adalah karena tadi dia sudah berada dalam posisi yang tidak lagi bisa menahan, terutama dengan keberhasilan Amerika dan Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran yaitu Ayatollah Ali Khamenei, Mas. Oke, Mas Hasibullah, seberapa besar kekuatan Hizbullah sebenarnya? Kalau kita tahu kan militan yang didukung oleh Iran di kawasan Timur Tengah ini tidak cuma Hizbullah, ada juga militan Houthi seperti itu. Seberapa besar sebenarnya kekuatannya? Ya, itu yang menurut saya nanti kita lihat bersama-sama. Sebenarnya Hizbullah ini punya kemampuan seperti apa gitu. Karena sekali lagi perang tahun 2024 sendiri itu belum sampai pada pembuktian itu. Karena kemudian Israel sudah berhasil menghancurkan sedemikian banyak daftar pimpinan-pimpinan utamanya, dan terutama adalah Hasan Nasrullah itu sendiri. Nah, perang sekarang kalau ini terus berkelanjutan menurut saya bisa semakin menambah daya ledaknya, eskalasinya, terutama karena tadi Hizbullah bisa sekarang menggunakan senjata yang dimiliki, dan belum lagi ditambah dengan katakanlah milisi lain seperti Houthi yang juga mempunyai kemampuan persenjataan, walaupun sekali lagi kalau dibaca dari perang terakhir 2024 mungkin juga sudah tidak sehebat sebelumnya, mengingat jatuhnya Syria. Nah itu juga menjadi faktor bagi lemahnya kelompok-kelompok perlawanan di sekitar Israel, karena Syria selama ini itu kayak semacam menjadi jembatan bagi masuknya tokoh-tokoh utama termasuk mungkin persenjataan dari Iran ke Lebanon melalui Syria. Nah, dengan keberhasilan rezim Assad dilengsarkan dan kemudian sekarang diganti dengan syarak yang secara tampilan awal jauh lebih pro barat, jauh lebih akomodatif dengan Amerika, bahkan walaupun Israel masih belum menerima secara total, tapi dengan Amerika sudah sangat bagus, maka paling tidak ini mempersempit jalur logistik yang selama ini sangat dinikmati oleh Hizbullah untuk melakukan pengembangan dan penguatan kapasitas persenjataan dan pasukan mereka. Jadi memang Hizbullah sendiri saya yakin walaupun kuat mungkin tidak lagi kuat bayangan saya sebelum perang 2024. Ya, dengan potensi konflik yang melebar ini, apakah kemungkinan untuk diplomasi antara Iran dan juga Amerika Serikat ini total tertutup begitu, Mas? Kalau kita lihat perkembangan dari media-media, sumber-sumber yang memang tidak disebutkan namanya, sebenarnya sekarang kekhawatiran dari kedua belah pihak sudah mulai muncul. Dari pihak Amerika, misalkan laporan-laporan di media barat terbaru sudah mulai memberitakan tentang kekhawatiran perang ini tidak lagi bisa dikontrol. Dan apalagi perang ini sudah mulai memakan korban, merugikan dari pihak Amerika secara langsung. Baik itu dalam bentuk terbunuhnya prajurit Amerika sendiri, atau terkenanya pangkalan militer, atau bahkan mungkin kapal-kapal perangnya yang diserang langsung oleh Iran. Maka ini sekali lagi bisa menjadi situasi yang menekan bagi Trump, karena kalau kita ikutin keinginan yang disampaikan oleh Trump atau diinginkan oleh Trump, sebenarnya Trump masih menginginkan perang ini tidak berkepanjangan. Dan saya menduga dengan kuat itulah kemudian kenapa serangan pertama itu sedemikian kuat, sedemikian dahsyat diambil dan seketika langsung melumpuhkan target utama atau pemimpin utama. Jadi memang diharapkan perang ini segera berakhir, tidak perlu lama-lama, kurang lebih persis kayak skenario perang 12 hari pada bulan Juni 2025 kemarin. Jadi dengan terbunuhnya Ayatollah Khamenei, diharapkan semangat dan militansi daripada pasukan-pasukan Iran itu kemudian melemah. Tapi kan yang terjadi di lapangan, saya selalu sampaikan termasuk di Kompas TV juga semalam, bahwa katakanlah Amerika ingin memaksakan satu skenario yaitu pergantian rezim, dan pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei dimaksudkan seperti membuka pintu gerbang bagi rakyat Iran yang menginginkan terjadinya perubahan rezim. Jadi silakan berbondong-bondong, bahasanya Trump, silakan kuasai institusi negara, dan diharapkan kemudian bisa membuka baru bagi terbentuknya rezim yang baru di Iran.
Tapi persoalannya apakah itu yang akan terjadi? Atau yang terjadi adalah yang saya sebut sebagai skenario kedua, justru yang terjadi adalah penguatan dan pembaharuan, pengukuhan revolusi Islam Iran yang ditandai dengan semangat perlawanan yang lebih kuat lagi sebagaimana pada tahun 79 revolusi ini pecah dan kemudian menargetkan menghadapi musuh yang sama yaitu Amerika dan Israel. Nah, kalau yang terjadi adalah yang kedua, maka menurut saya sekarang justru kekhawatiran juga bisa dirasakan oleh Donald Trump terutama. Kalau Israel mungkin kita kesampingkan dulu karena memang dia ingin dalam tanda kutip barangkali dapat pencapaian tertinggi dan yang banyak membayar adalah Amerika. Jadi kita bedah Amerikanya. Kalau yang terjadi adalah skenario kedua, maka sekarang berarti sangat mungkin sesuai dengan media-media di barat yang sudah mulai memberitakan, kekhawatiran mulai muncul. Jangan-jangan yang terjadi adalah bukan skenario pertama, bukan pergantian rezim, tapi yang terjadi adalah justru pengukuhan rezim, pengukuhan revolusi Islam Iran, pembaharuan revolusi Islam Iran. Dan kalau ini yang terjadi, maka sangat wajar kalau kemudian Amerika menaruh kekhawatiran karena ini akan menjadi perang panjang dan sekali lagi Amerika juga punya pengalaman tidak baik dengan perang panjang yang tidak berpihak kepada mereka. Nah, kalau asumsi ini yang terjadi, maka kemungkinan untuk membuka peluang untuk mediasi, perundingan, ini menurut saya bisa diambil oleh para pihak. Saya terus terang menghargai dan mengapresiasi pemerintah Indonesia melalui Pak Prabowo yang sudah mengusulkan untuk menjadi mediator. Kalau Indonesia sendiri mungkin ini masih terlalu banyak kekurangan. Saya juga di Kompas TV semalam menyampaikan mungkin perlu disampaikan beberapa negara, misalkan Turki dengan Erdogan dan Rusia dengan Putin yang memang punya pengaruh juga kepada para pihak yang sekarang bertarung di Timur Tengah. Atau kalau mau ditambah lagi, kalau masih ada dan berkenan, yaitu negara-negara di Teluk seperti Oman yang memang selama ini sudah menjalankan tugas, menjalankan fungsi sebagai mediator. Nah, dengan adanya formula, dengan adanya mediator lintas negara ini, maka sebenarnya ada harapan dua pihak ini atau para pihak ini bisa kemudian dipaksa untuk masuk ke perundingan. Dan kalau kita lihat presidennya, sebenarnya mediator lintas negara ini sudah berjalan lama, terutama dalam konteks di Gaza. Itu sudah biasa Qatar, Mesir dan Turki itu menjadi mediator dan kenyataannya Amerika juga berarti berempat, yaitu Amerika, kemudian Qatar, lalu kemudian Turki, lalu kemudian Mesir. Jadi mediator untuk membawa Hamas dengan Israel ke meja perundingan dan bahkan sampai sekarang berhasil gencatan senjata diperlakukan walaupun Israel masih melakukan pelanggaran di sana sini. Ya, nah, siapa tahu formula yang sama juga bisa dilakukan untuk konteks perang di antara Amerika, Israel, dan Iran. Jadi mediator lintas negara. Ya, apakah kuncinya di sini adalah Amerika Serikat? Dan terkait dengan mediasi ini, perlukah keterlibatan dua negara besar lainnya secara militer seperti Rusia dan juga Tiongkok? Mas Hasibullah, nanti akan kami tanyakan kembali usai jeda di Breaking News Kompas TV. Saudara, Israel meluncurkan serangan ke ibu kota Lebanon, Beirut. Serangan dilakukan setelah kelompok militan Lebanon Hizbullah menembakkan misil ke perbatasan Israel Senin dini hari. Tidak ada korban ataupun kerusakan yang dilaporkan di Beirut atas serangan ini. Israel beralasan serangan di Beirut adalah respons atas serangan Hizbullah ke Israel. Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 1 tahun Hizbullah mengklaim menyerang Israel. Hizbullah menyebut serangan dilakukan sebagai pembalasan terhadap tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam agresi berulang oleh Israel. Pemerintah Lebanon meminta Hizbullah tidak terlibat konflik untuk mendukung Iran karena dikhawatirkan akan menimbulkan peperangan lain. Imbas serangan itu, sejumlah warga meninggalkan tepi selatan kota Beirut pada Senin dini hari. Hal ini dilakukan setelah juru bicara militer Israel mengeluarkan peringatan darurat bagi penduduk di lebih dari 50 wilayah sepanjang selatan dan timur Lebanon untuk mengevakuasi diri. Juru bicara tersebut bilang serangan Hizbullah memaksa militer Israel untuk melawannya
dan meminta warga sipil meninggalkan rumah mereka. أول مرة طلعوا 3 انفجارات كانوا بعاد شوي، طلعنا على السطح ولقينا إنه في 3 انفجارات كانوا ورانا مبين الدخنة بس. بعد 10 دقايق بيرجع بصير تفجير ثاني ورانا تماما. بننزل كلياتنا بنهرب لتحت، وبضل شي 10 دقايق كمان بترجع بتنزل الضربة الأخيرة. 3 غارات ورا بعض والحمد لله نحن بخير وجينا لهون. Saudara, kita masih membahas situasi di kawasan Timur Tengah pasca kematian Khamenei. Apakah perang akan segera berakhir atau justru Iran akan semakin melawan? Lalu apa dampaknya untuk situasi wilayah Arab Teluk dan juga Indonesia? Masih bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi melalui sambungan Zoom. Mas Hasibullah masih bersama kami ya? Siap, Mas Iksan. Mas, untuk mencegah perang di kawasan Teluk ini semakin meluas, solusi diplomatik ini kan dibutuhkan. Lalu dua negara lain yang juga disebut punya kedekatan strategis dengan Iran seperti Rusia dan juga Tiongkok. Ini sudah mengeluarkan kecaman melalui Menteri Luar Negerinya. Bahkan Menteri Luar Negerinya juga sudah berkomunikasi seperti itu. Bagaimana Anda melihat peran kedua negara ini, Tiongkok dan juga Rusia? Sejauh apa mereka akan berperan? Ya, justru kalau kita berbicara tentang kemungkinan atau peluang daripada diplomasi, maka dengan keberadaan dukungan dari Cina dan Rusia yang terus terang sifatnya hanya retorika daripada dukungan langsung ke lapangan di saat Iran diserang seperti ini, justru ini bisa menjadi harapan gitu bagi dorongan diplomasi, karena berarti ini situasi jauh lebih baik ketimbang katakanlah Rusia dengan Cina melakukan opsi turun langsung ke lapangan dan backup Iran. Kalau yang terjadi adalah Rusia dengan Cina melibatkan diri dalam perang ini, maka yaitu mungkin tangga penentu daripada perang dunia. Ya, saya mengatakan sekarang aja sudah mungkin diambang perang dunia karena negara-negara Arab Teluk itu sudah diserang oleh Iran dan mereka mengatakan punya hak untuk melakukan serangan balik, walaupun kabar baiknya sampai sekarang negara-negara Arab Teluk tidak mengambil opsi serangan balik itu. Nah, kalau kemudian Arab Teluk mengambil opsi serangan balik, saya rasa tangga menuju perang dunia ketiga udah makin tinggi. Hanya tinggal satu lagi, yaitu keterlibatan langsung dari Rusia dan Cina. Kalau kemudian Arab Teluk melakukan serangan balik, kemudian ditambah Rusia dan Cina membackup langsung, turun langsung di bidang tempur ini, maka apa yang mungkin diprediksi oleh para ahli, para pihak sebagai perang dunia ketiga itu akan betul-betul pecah. Nah, sekali lagi untungnya kalau dalam budaya kita di Indonesia, untungnya sampai sekarang satu negara Arab Teluk sampai sekarang hanya pada batas menyampaikan dia punya hak untuk melakukan serangan balasan, tapi secara de facto dia belum melakukan itu. Dan yang kedua, tadi disampaikan oleh Mas Iksan, Rusia dengan Cina sampai sekarang hanya bersifat dukungan yang sifatnya tidak langsung dalam bentuk kecaman atau pernyataan bahwa yang dilakukan Israel dan Amerika melanggar segala macam tatanan moralitas atau hukum internasional. Nah, ini menurut saya mestinya menjadi keuntungan kalau kita ingin mendorong solusi diplomatik. Kenapa menjadi keuntungan? Karena tadi dua negara ini tidak terlibat secara langsung, dan yang tidak kalah penting, dua kekuatan ini juga sangat diperhitungkan oleh Iran sendiri. Nah, ini peluang berikutnya. Dengan tidak adanya dukungan langsung, backup langsung dari kedua negara, minimal kalau kita mengacu kepada perang 12 hari di antara Israel dengan Iran yang juga melibatkan Amerika waktu itu, ketika Amerika melakukan serangan membackup Israel kepada 3 fasilitas nuklir Iran, Iran datang ke Moskow, ke Rusia, dan dugaan, walaupun kita nggak dengar langsung, tapi patut diduga bahwa mereka juga minta dukungan, tapi Putin saat itu dukungannya tidak sekuat yang diharapkan oleh Iran. Sehingga apa? Kita lihat pulangnya yang dilakukan Iran adalah kayak semacam memilih opsi serangan balasan yang itu bisa disebut sebagai balasan penutup. Jadi kayak semacam kompromi, karena
juga diberitakan saat itu Amerika sudah berkontak dengan Qatar untuk coba memediasi dengan Iran agar ini menjadi deeskalasi. Karena sekali lagi bagi Amerika cukup sekali serangan besar dan menghancurkan fasilitas nuklir. Nah, Iran mau balas tapi dari Rusia mungkin sinyalnya nggak begitu kuat sehingga setelah balik justru yang diambil adalah serangan terbatas yaitu kepada pangkalan Amerika di Qatar. Itu pun sudah dikasih tahu sebelumnya menurut beberapa media sehingga Amerika juga sudah mengosongkan prajuritnya di pangkalan itu dan praktis tidak timbul korban lagi yang akhirnya membuat kedua belah pihak merasa dibenangkan dan merasa terhormat, dengan kata lain sudah membalas tapi tidak perlu lanjut. Nah, kalau kita ambil ini sebagai skenario untuk sekarang, sekali lagi peluangnya ada gitu. Karena Iran yang sudah diserang seperti ini belum mendapatkan backup langsung daripada Rusia dan Cina. Sekali lagi kalau kita menggunakan analisis di depan layar atau di depan panggung berdasarkan pernyataan-pernyataan resmi di media. Kalau data-data lain mengatakan berbeda di balik layar, ya saya tidak punya kemampuan untuk menembus berita di balik layar atau info di balik layar atau data di balik layar. Tapi kalau kita mengacu kepada pernyataan-pernyataan resmi, maka kondisi Iran sekarang yang dalam tanda kutip sendirian menghadapi keroyokan dari Iran dari Israel dengan Amerika, ini sebenarnya juga menjadi celah bagi mereka yang mau mendorong solusi diplomatik karena berarti Iran juga masih bisa untuk didekatin gitu. Apalagi pernyataan-pernyataan dari beberapa tokoh, misalkan Trump sempat mengatakan ada tokoh tertentu di Iran yang ingin komunikasi gitu kan, walaupun akhirnya ada klarifikasi dari pihak Iran bahwa tidak ada di antara mereka yang coba untuk komunikasi. Tapi sekali lagi ini berarti ada teorinya nggak ada asap kalau nggak ada api. Cuman sekali lagi ini kan lagi situasi panas, jadi nggak mungkin orang mau kemudian tampil seakan-akan dia mau menerima kekalahan. Ini orang sekarang maunya seakan-akan dia yang menjadi pemenang. Karena itu kalau menjadi mediator menurut saya ini cukup alasan untuk kemudian diambil sebagai momentum melakukan langkah-langkah konkret, coba melakukan kontak dengan para pihak. Pertama mungkin mensolidkan tim mediator tadi dari negara-negara yang terseleksi atau diyakini, lalu kemudian bisa mulai masuk mendekati kepada aktor-aktor atau negara-negara yang sekarang berperang di lapangan. Begitu, Mas. Oke, Mas, dengan Iran juga menyerang Oman, tadi ada mengatakan negara-negara Teluk ini belum memutuskan untuk membalas Iran. Lalu apakah dengan serangan Iran yang juga terus berlanjut ke beberapa negara, apakah memungkinkan negara-negara Teluk ini akan membalas akhirnya dan membuat Iran semakin tersudut gitu, dikeroyok? Aspek lain dari perang ini menurut saya Mas Iksan memang membawa negara-negara Arab Teluk pada situasi yang sangat kompleks. Sangat-sangat kompleks. Karena sekali lagi kalau kita baca dari awal, Arab Teluk itu tidak menginginkan perang ini. Arab Teluk itu sudah mengetahui bahwa kalau perang ini terjadi, Iran sudah mengancam juga akan menyasar pangkalan-pangkalan militer yang ada di negaranya. Karena itu Arab Teluk merekomendasikan kepada Amerika, kepada Trump agar lebih menggunakan pendekatan diplomasi. Itu satu sikap daripada Arab Teluk. Yang kedua, ketika ketika Amerika dan Israel betul-betul menyerang dan kemudian Iran membalas mewujudkan apa yang dia janjikan, maka ini membuat Arab Teluk harus menanggung dampak atau mengalami kerugian yang boleh dikatakan paling besar, menjadi pihak yang paling dirugikan dari perang ini. Kenapa? Kalau Iran menjadi rugi, ya karena memang dia dimaklumi, dia menjadi salah satu sisi konflik. Dia berperang. Jadi kalau kemudian diserang lalu banyak yang jadi korban, secara logika umum orang akan memahami memang kita berperang. Tapi kalau Arab Teluk dia tidak berperang, dia malah bersahabat dengan Iran, dia malah berhubungan baik dengan Iran. Tapi dengan serangan yang dilakukan oleh Israel yang sebenarnya tidak disetujui oleh Teluk, tidak direkomendasikan oleh Teluk, lalu Iran betul-betul membalas kepada negara-negara Arab Teluk atau pangkalan militer yang ada di Arab Teluk, maka ini membuat negara-negara Arab Teluk betul-betul berada dalam dilema yang akut tadi. Kalau dia membalas, maka ini bisa jadi semakin jauh masuk dalam skenario Israel yang memang dari awal menjadi pengorder, menjadi inisiator daripada perang ini.
kalau tidak membalas maka Teluk akan susah untuk mempertanggungjawabkan, terutama juga di hadapan rakyatnya. Sekarang banyak tempat-tempat, katakanlah tempat-tempat wisata, tempat-tempat umum, bandara atau bahkan hotel yang menjadi sasaran daripada serangan yang dilakukan oleh Iran. Bagaimana mereka harus bertanggung jawab, harus menyatakan sikap di depan rakyatnya. Jadi ini situasi yang sangat kompleks bagi negara Arab Teluk. Belum lagi mereka berada di antara dua pihak yang bermusuhan, katakan Amerika dengan Israel dan Iran. Ini masyarakat akan melihat, loh kok negara-negara ini justru berada di dalam kelompoknya Amerika. Baik, Dengan seperti ini, kenapa kok malah berada di pihak Amerika? Kenapa kok belum lagi misalkan dimasukkan refleksi, ini kan Arab Teluk selama ini didukung dengan persenjataan dari Amerika. Bahkan Amerika sudah berjanji kirim 2 kapal besar itu ingin melindungi para kolega, para sekutunya di Amerika, di sekitar Iran. Nah ternyata walaupun sudah kedatangan atau sudah ada dari semua peralatan canggih Amerika, kenyataannya roket daripada Iran, rudal Iran masih mampu menembus pertahanan Arab Teluk, termasuk yang didukung, yang dilapisi oleh Amerika. Jadi kalau mau reflektif, pertanyaannya di situ, kenapa Arab Teluk tidak mengkritik kepada Amerika? Kenapa Arab Teluk tidak menggugat kepada Amerika? Di mana komitmennya, di mana proteksinya? Itu kan sebenarnya juga bisa dilakukan, tapi sekali lagi di Arab Teluk barangkali tidak terlalu banyak ruang untuk menyoal dengan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini. Karena pilihannya nggak banyak. Pilihannya adalah bagaimana mereka memaksakan keamanan, memerhatikan keamanan. Dan itu penting di hadapan rakyatnya. Selama ini yang menjamin keamanan itu adalah Amerika. Nah sekarang Iran mampu menjangkau negara mereka. Tapi sekali lagi, mungkin sekedar mempertanyakan itu juga tidak mudah kepada Amerika. Meminta pertanggungjawaban kepada Amerika mungkin juga tidak mudah. Sekali lagi karena mereka juga sudah menjadi korban seperti ini, dan yang paling mudah adalah dengan Iran gitu. Kenapa kamu serang kami? Yang ini kalau saya menggunakan bahasa yang digunakan oleh wartawan Al Jazeera ketika wawancara dengan Menlu Iran kemarin. Apa logikanya? Bagaimana pembenarannya kemudian kami di Arab Teluk yang bertetangga dan bersahabat dengan Anda justru diserang? Menlu Iran mengatakan kami tidak mempersoalkan negara-negara Arab Teluk, kami nggak ada masalah dengan negara-negara Arab Teluk, kami diserang. Nah ini konteksnya, kami diserang oleh Amerika, dan pangkalan Amerika sekarang adanya yang dekat dengan kami adalah di negara-negara Arab Teluk. Jadi ini menurut saya situasi yang kompleks yang kadang-kadang di masyarakat kita tidak diurai secara lebih utuh, dan lalu konklusi sikapnya dukung A, tidak dukung B. Nah ini menurut saya kita harus juga memberikan informasi ke publik, kepada masyarakat kita, dan semoga dari itu masyarakat kita juga bisa mengambil sikap yang pertama sesuai dengan perspektif kebangsaan kita di dalam menyikapi di luar. Jadi jangan langsung terlalu mau mendukung A atau terlalu benci kepada B. Lalu menurut saya kita harus rasional dalam konteks kebangsaan kita, keindonesiaan kita. Kita sudah dipandu oleh nilai-nilai yang ada di situ. Dan kalau dalam konteks Iran, pijakan kita menurut saya adalah yaitu turut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Nah oleh karena itu kalau kemudian yang diambil oleh Presiden yaitu mediasi, itu menurut saya implementasi yang sangat aktual dengan pijakan nilai tadi, daripada masuk blok misalkan. Masuk blok, katakanlah blok ini, blok itu. Ini kan nanti bisa menjadi lebih kompleks lagi. Jadi kita berdiri sebagai mediator, menyiapkan diri untuk mewujudkan terjadinya penurunan ketegangan di Timur Tengah sekarang ini. Begitu Mas? Iya, dengan kompleksnya situasi di sana akan banyak skenario yang masih bisa terjadi. Terima kasih Mas Hasbullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, sudah berbagi pandangan bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Mas.